Guess what? Let's find out. Halo guys, hari ini kita akan mencoba untuk membuat model yang bisa memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bisnis. Untuk itu, kita dapat melakukannya dengan mengerjakan job sheet berikut. Di tugas pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahan bisnis. Di sini, saya menggunakan bisnis jual beli mobil bekas. Permasalahan dalam bisnis ini adalah sulitnya memprediksi apakah penjual mobil merupakan dealer atau individu. Nah, penyebab masalah ini apa? Informasi profil penjual seringkali nggak lengkap atau tidak konsisten, serta nggak semua penjual mencantumkan statusnya secara jelas. Dampaknya untuk bisnis itu menyulitkan platform untuk memberikan rekomendasi harga yang sesuai, kemudian mengurangi transparansi dan menurunkan kepercayaan pembeli terhadap platform. Nah, untuk memecahkan masalah ini kita menggunakan indikator SMART. SMART itu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifiknya adalah fokus kita adalah pada peningkatan akurasi identifikasi status penjual, dealer, atau individu. Kemudian measurable-nya kita dapat mengurangi kesalahan klasifikasi jenis penjual hingga 20%. Achievable-nya dapat dicapai melalui optimalisasi sistem deteksi berbasis data historis dan pola transaksi. Relevan yaitu dapat membantu pembeli memahami profil penjual dengan lebih jelas dan mendukung keadilan harga di pasar. Time bound-nya, target tercapainya masalah ini untuk selesai adalah sekitar 2 bulan. Nah, tujuan ini membantu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pembeli dalam bertransaksi, sekaligus juga mendukung platform dalam menjaga reputasi dan kualitas layanannya. Nah, di sini dapat kita lihat dataset penjualan mobil bekas dari mulai namanya, tahunnya, harga jualnya, harga sekarang, kemudian kilometernya, kemudian juga tipe dari bahan bakarnya, dan juga seller type dari dealer atau individual. Nah, di sini ini yang menjadi target kita untuk kedepannya dapat kita tentukan apakah mobil tersebut dijual dari dealer atau dari individual. Kemudian di sini ada transmission dan owner. Owner di sini maksudnya adalah apakah mobil tersebut berasal dari penjual pertama atau sudah memiliki owner lebih dari 2 sebelumnya. Nah, untuk membuat model dalam menentukan tipe seller tersebut, kita di sini menggunakan Google Colab untuk lebih tepatnya untuk mengetahui model mana yang lebih cocok untuk diterapkan pada masalah bisnis tersebut. Yang pertama adalah kita import pandas terlebih dahulu, kemudian kita panggil dataset yang tadi sudah saya perlihatkan dengan df_pdread _csv karena data tersebut filenya file CSV. Di sini kita tulis df_head untuk memperlihatkan 5 baris pertama dari dataset tersebut. Di sini kemudian kita encoding label, jadi untuk field yang merupakan kategori kita ubah datanya menjadi numerik. Di sini bisa dilihat kode-kodenya. Kemudian kita melihat info dari dataset tersebut untuk melihat tipe dari tiap fieldnya. Di sini bisa dilihat nama mobil, tipenya itu objek atau string atau teks ya. Kemudian selebihnya itu sudah dalam tipe integer. Nah, karena nama mobil ini terlalu banyak isinya, value-nya, maka akan sangat membingungkan ketika diolah nantinya. Di sini yang saya lakukan adalah menghapus kolom mobil tersebut. Karena di sini ada tulisannya since car name has a high cardinality. Di sini ada 98 unique values, jadi terlalu banyak untuk bisa diolah. Jadi bisa dihapus saja. Kemudian setelah itu kita menggunakan coding ini untuk membagi dataset menjadi 2. Menjadi data training dan juga data testing dengan rasio 2:8. Untuk data testingnya itu 0,2 dari jumlah seluruh dataset. Setelah itu, nah di sini kita menjalankan untuk membandingkan beberapa
model. Di sini ada logistic regression, decision tree classifier, random forest classifier, SVC dan juga neighbors classifier. Setelah di running, kita dapat melihat hasilnya dari akurasi, precisionnya, recall dan F1. Nah, di sini terlihat hasilnya. Namun kita juga bisa menyimpulkannya dengan membuat tabel seperti ini. Dari kelima model yang kita running, model yang paling tinggi akurasinya adalah decision tree dan juga random forest. Jadi untuk memecahkan masalah bisnis yang tadi sudah disebutkan itu, kita dapat menggunakan model decision tree atau random forest. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat heat map dari dataset. Di sini dapat kita lihat bahwa warnanya ini menunjukkan kekuatan dan arah korelasi. Merah atau warna yang lebih hangat biasanya mewakili korelasi positif, sedangkan warna biru itu korelasi negatif. Warna yang mendekati putih itu menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Nilai korelasi itu biasanya -1 hingga +1. Contohnya nih, Anda dapat melihat korelasi setiap pasangan fitur numerik dalam dataset, misalnya selling price dan present price. Selling price dan present price. Price ini dia memiliki korelasi 0,88 yang berarti bahwa seiring dengan kenaikan harga saat ini dari sebuah mobil, harga jualnya juga cenderung meningkat. Nah, setelah mendapatkan model mana yang paling baik untuk menyelesaikan masalah dealer dan individual tadi, kita menentukan metrik yang baik untuk menilai model tersebut. Di sini kita menggunakan akurasi, yaitu untuk mengukur tingkat ketepatan model decision tree dalam mengklasifikasikan jenis penjual. Kemudian kita juga menggunakan precision and recall untuk menunjukkan sejauh mana model itu mampu memprediksi kategori dealer secara benar dan mendeteksi seluruh kasus aktual dengan akurat. Kemudian kita juga menggunakan F1 score, yaitu menyeimbangkan antara precision dan recall untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap performa model. Untuk metrik bisnis kita di sini menggunakan jumlah keluhan pembeli terkait ketidaksesuaian profil penjual. Di sini kita mengukur efektivitas penerapan model terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan pengguna. Kesimpulannya adalah penerapan machine learning, khususnya algoritma decision tree, dapat membantu bisnis jual beli mobil bekas dalam mengidentifikasi secara otomatis apakah penjual merupakan dealer atau individu. Dengan klasifikasi yang lebih akurat, platform dapat menampilkan informasi penjual secara transparan, membantu pembeli membuat keputusan yang lebih tepat dan mencegah potensi kecurangan dalam penetapan harga. Selain itu, sistem ini juga mengurangi beban verifikasi manual sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Hasil model dapat dijadikan dasar untuk merekomendasikan strategi harga yang berbeda bagi dealer dan individu. Secara keseluruhan, penerapan machine learning memungkinkan platform untuk memperkuat kepercayaan pengguna, menjaga kualitas data, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana menggunakan model machine learning dalam penyelesaian masalah di dalam bisnis. Tunggu konten-konten menarik lainnya ya. See you next time.